mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah ada langkahnya belum? Reno, kelas, mari sampai kelas ya. Ya. Patut kita lagi. Kalau ini ya. Di sini mana kita? Ini. Lagi ya. Bisa memperkenalkan diri berasal dari mana? Yang pertama, Anda juga hadir Pak. Oke ya, di sini memperkenalkan diri teman-teman baru pertama ketemu ya. Oke, perkenalkan nama saya ada Tiga Putra dari asal saya dari Salatiga. Saya Arabi. Bukan. Asal dari mana Mas? Saya dari sini. Asal dari mana Mas? Asal dari sama-sama. Itu dekatnya sama dia. Belum ada. Jadi Pak, saya kata tahu apa ini Mas? Tidak tahu Pak, belum tahu. Ini belum tahu. Belum tahu. Oh, ini dari mana? Dari Pak. Asal dari mana Mas? Dari Pak. Berarti ini masuk semua ya, berarti cuma satu ya? Ya. Oke, kali ini mau belajar tentang pemeriksaan dan sebaliknya kepala silinder serta mekanisme satu. Ini ada silinder sendiri. Tujuan yang pertama itu adalah siswa dapat mengetahui fungsi kepala silinder serta mekanisme satu. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui komponen-komponen pada kepala silinder. Yang ketiga, siswa dapat melakukan pemeriksaan kepala silinder serta mekanisme satu. Yang keempat adalah siswa dapat ini ada kata tertib yang ini tadi ya. Yang pertama adalah ada tempat waktu peralatan dan disebutkan dengan alasan yang berbeda. Yang kedua, tidak boleh makan selama kalau laparan bisa masuk istirahat Mas. Boleh juga boleh bagi teman-teman kalau bisa. Yang keempat adalah siswa yang tidur selama belajar di kelas 4 libur teman-temannya. Di sini ada link tes program pembelajaran, mungkin bisa di-scan. Mungkin lanjut mengenai fungsi kepala silinder. Ini ada tahu tentang psikologi. Fungsi untuk mengatur dalam perjalanan negara yang maksudnya dari kekuatan ke ruang tengah dan terus lagi mengenal pembebasan keluar menuju narkoba. Itu juga adalah peralatan ini berfungsi sebagai perantara atau penanganan yang untuk memperbaiki kepada sekitar berfungsi untuk memperbaiki atau semula. Yang kelima adalah mekanisme sama seperti mengatur waktu dengan baik. Dan keenam ada teknik seperti juga atau mengenal besar dan ke
Juli kita sampai sekolah 12 itu menyentuh mengunci untuk menentukan jalan aku nomor langkah pembongkaran kita besok teman sesaat praktek langsung ya. Yang tentang gejala ada apa? Gejala penyebab dari asap okten itu apa mas? Ada fakta. Ini Pak, misalnya itu karena apa? Bahan-bahannya itu juga artinya udah harus ganti seperti sekarang. Pemeriksaan komponen kapal leader caranya menggunakan pusat baja. Menurut saya secara menilang nanti pakai kilo menjadi bekas yang bisa dilakukan rumah sesuai dengan harga motor itu. Kalau itu semuanya sama. Baik. Manual atau bisa kalau manual itu caranya pakai kaca tapi dilapisin pakai amplas untuk manual. Itu bisa amplas itu sama kaca bunga dari kaca itu bunga. Kalau tadi sangat populer. Ini perusahaan komponen itu sudah dilakukan apa?
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di bersama. Berdoa di bersama. Selanjutnya kita akan dulu ya. Layanan Arabi, Darul Hamdan, Hadir. Andra Dika, Hadir. Layanan Alif. Hadir. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu kita akan menganalisis jenis-jenis kerusakan pada silinder blok, piston, dan crankshaft. Selanjutnya dan kita akan nanti menjelaskan prosedur pemeriksaan atau pengukuran komponen sesuai manual perbaikan. Yang ketiga adalah menerapkan prosedur operasi dan perbaikan silinder blok, piston, dan crankshaft dengan langkah yang benar. Nah, di sini ada yang tahu overhaul itu apa? Ya, silakan Mas. Itu merupakan salah satu istilah komoditi muncul bila perawatan atau membongkar salah perawatan lalu disebut keberanian. Ya, jadi overhaul adalah atau sering dikenal dengan istilah tur mesin. Itu dilakukan dengan cara membongkar mesin yang bertujuan untuk memperbaiki, memeriksa, dan mengganti komponen motor. Hal ini bisa terjadi karena mengalami kerusakan parah, sehingga perlu dilakukan servis atau overhaul secara mekanisme menyeluruh. Nah, apa sih yang menyebabkan kerusakan pada mesin sepeda motor sehingga dilakukannya overhaul? Ada yang tahu? Ya, antaranya itu asap putih tebal, penurunan tenaga, dan bunyi tenaga. Nah, jadi gejala-gejala kerusakan tadi itu apa saja sih yang merusak komponen-komponen yang ada di sepeda motor? Ada yang tahu? Untuk alis atau formalitas dulu, pisang dan ring pisang alis atau patah terus kayak goreng atau mentah. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk kayak asap tebal itu bisa terjadi karena silinder blok arus atau ovalitas. Terus ada piston dan ring piston itu aus atau panas yang dapat sama orang yang pernah. Selanjutnya kita akan bahas tentang silinder blok ya. Jadi silinder blok pada sepeda motor adalah tempat untuk piston bergerak naik turun. Nah, kerusakan apa saja sih yang terjadi di silinder blok? Kerusakan yang terjadi pada silinder blok adalah goresan pada permukaan dalam silinder, yaitu nanti biasanya pada piston yang tidak sempurna atau masuknya partikel kotoran ke dalam silinder, sehingga permukaan dalam silinder itu menjadi halus atau besar. Terdapat goresan. Biasanya di silinder blok juga terdapat retakan silinder blok. Retakan tersebut akibat tekanan atau benturan yang keras sehingga silinder blok itu terdapat tekanan. Yang oval itu dapat menyebabkan piston tidak berjalan dengan sempurna. Yaitu yang perlu ada apa saja sih pengukuran pada silinder blok? Ada yang tahu? Pengukuran apa saja? Yang lain yang belum? Yang belum? Saya. Yang Pengukuran kecelakaan. Ya. Yang lain. Ya, jadi tadi tidak ada untuk pengukurannya ada pengukuran perataan pada permukaan blok silinder. Terus ada keovalan pada silinder, yaitu untuk memastikan atau mengukur alat yang digunakan untuk mengukur keramatan
Kalau ring piston house itu biasanya Piston. oh piston. Ayo. Piston. Kalau ring piston house itu biasanya olinya masuk ke ruang bakar itu kan. Biasanya udah ada lagi ke piston house. Bentuknya nggak apa namanya pembakarannya nggak sempurna, nggak sampai TNA. Kenapa? Iya itu rusak dari. Nah, jadi Nah, nanti ya. terus apa saja sih pengukuran pada piston dan ring piston? Yang tadi kan ada pengukuran diameter piston. Nah, pengukuran diameter piston itu penting ya. Itu karena misal diameter piston itu lebih kecil daripada silindernya, itu nanti akan menyebabkan kemungkinan keluar dari knalpot. Karena nantinya akan nanti di situ oli akan masuk sehingga menyebabkan pembakarannya itu pembakaran atau asapnya itu kuat karena percampuran antara oli dengan udara berbakar. Terus ada pengukuran lebar ring piston. Nah, di situ nantinya ada spesifikasi tentang lebar ring piston dan selang ring piston. Terus nanti ada selang juga. Di sini mengukur selang ring piston juga penting ya karena untuk jaga oli agar tidak tetap masuk. Tidak masuk, betul masuk. Ini ada pesak. Ada yang tahu kerusakan pada pesak? Ya, saya mau. Saya. Mas? Kerusakan pada Saya. pesak apa? Baca. Saya Apanya? Porosnya Terus? Ada lagi? saya dulu. Ya, jadi benar ya tadi untuk kerusakan pada pesak itu tembok atau melengkung pada nah itu bagian porosnya. Porosnya itu yang bagian lurus ini. Terus akibatnya itu poros itu melengkung itu terjadi karena akibat benturan keras atau pemakaian yang tidak tepat. Terus ada lagi nanti ada pembulatan jurnal itu menurut kunci untuk jurnalnya itu oval, tidak berbentuk bulat sempurna. Itu dapat mempercepat kerusakan pada diri yang bisa menyebabkan kegagalan pada mesin. Itu juga apa saja sih pengukuran pada Kaisa itu pengukurannya diameter pada jurnal, yaitu bertujuan untuk melakukan keovalan, kebulatan ya, biar bulat sempurna untuk mengukur apakah itu jurnalnya itu oval atau tidak. Terus ada pelurusan ya tadi benar, ada pelurusan pada poros Kaisa. Nah, untuk pelurusan ini menggunakan daya untuk diameter bisa menggunakan mikrometer. Nah, apakah jadi kalian ada pertanyaan? Saya ada. Ya. Mas Edi. Ya.
biasa itu di materi ada istilah knocking. Knocking itu apa? Jangan sih kan. Nah itu bunyi knocking. Bunyi knocking itu knocking itu antara intinya di silinder blok dari pistol. Nah bunyi knocking itu akibat pistolnya itu bergesekan dengan silinder. Jadi sini kan ada penjelasan antara silindernya dengan misalnya, yaitu untuk menjaga agar tidak tetapi tidak bergesekannya itu tidak terlalu keras dan saya akan membagikan soal-soal ya. Nanti kalian membentuk kelompok. Nanti saya bacakan soalnya. Iya lah. Satu aja. Kanan tulis garbu. Soalnya tulis bisa. Hal yang pertama, apa kerusakan pada mesin sepeda motor kamu? Sudah? Kerjakan soalnya sampai 11 12 3. Ya, untuk kelompok 1 Mas Randy bisa dijelaskan? Ini bintang. Ya, saya menggambar dulu. Kita gambar lagi. Bintang. Jadi itu silinder kaos dan teman-teman ada pistol yang ada pistol kaos patah lalu rengket oleng. Nah kemudian dari apa itu knocking itu juga apa itu etanol. Etanol itu apa mas? Etanol itu alkohol. Nggak selamatin. Iya, karena sama. Mungkin cukup sekian dari kalian berani doa. Untuk mengakhiri pembelajaran tempat ini, doa untuk kegiatan masing-masing mulai. Selesai. Ya sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Oke, sekarang ini kita akan melakukan. Ayo Mas, proyek Anopi. Kedua. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran tempat ini, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Doa Suruh Mas Doto. Ada yang tahu nggak suruh Mas Doto itu apa? Ya. Nah, apa? Kamu? Nah, lu tuh. Nah, ini khusus ini satu orang aja. buat ngalir apa caranya Suruh Mas sepeda motor itu buat apa? apa? Buat melindungi daerah yang biasanya kan Pak yang lancar. Oke, mantap Mas. Saya kasih. Nah, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita maju. Oke.
sambil mengerjakan teman-temanmu ini hibur. Apa yang kamu tonton? Hibur. Ayo. Jadi materi kita Kamu tahu kan, Mas? Seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, sistem pelumatan adalah solusi yang berusaha mengurangi dampak gesekan antar komponen mesin dan menyerap panas yang diubah oleh gesekan antar bagian mesin. Paham nggak? Nah, tahu nggak Mas kenapa nggak bisa mulai panas? Ya, bisa aja dijelaskan. Nah, ini apa ini? Oke Mas Bilal, ayo. Fungsi apa Mas? Oke, betul. Jawab hadiah Mas. Oke, jadi betul ya teman-teman, untuk cek oli ini punya selain untuk memeriksa oli, juga bisa untuk sebagai penutup bentukannya. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Mau dibagi berapa kelompok? Satu. Tiga ya? Oke. Nah ini mau gimana kelompoknya? Mau gini aja atau bagi sendiri? Ya, tiga ya. Nah ini di situ dituliskan nama, soalnya sama jawabannya. Iya. Nama. Waktunya 5 menit ya. Ini 12.15 sampai 12.20. Masa mau? Ya, boleh. Ada pindah teman. Oh, yang kelompok penjelasan ya. Oke. Ada dong. Boleh Pak. Makannya nanti Mas. Ayo Mas, yuk. Burung itu tulis kalau selesai dia. Gimana? Dari kita deh. Mudah banget Pak. Langsung dikerjakan. Satu aja. Ya. Ini kalau kalian bisa mengerjakan langsung jadi mekanik. Udah. Mekanik pakisan. Itu ya boleh. Saya mau. Mekanik apa? Sudah Pak. Kata-kata kasar sekali Mas. Itu diawasi dari situ loh. Waduh, Mas. Jadi soalnya itu apa penyebab munculnya suaranya kata putih pada kenapa itu contoh. Nah, yuk. Nah, kalau suara kata itu kemungkinan
bisa disebabkan karena oli itu bocor dan masuk ke dalam ruang bakar. Maka yang terjadi pembakarannya itu bercampur dengan oli, makanya asap keluar dari knalpot itu bisa dibeli. Oke, bagus. Berarti jawabannya betul sekali. Betul, dapat hadiah. Dibagi semua. Boleh ya. Kelompok 2, Mas Bilal mau ngaji. Mas Bilal udah ya? Sekarang saya Mas Bilal aja. Asap putih pada knalpot sepeda motor. Pertama, suara kaku kasar itu STNK hilang. Oli masuk ruang bakar. Kalau misalkan asap putih itu oli bocor masuk keluar bocor terus keluar ke knalpot jadi menyebabkan asap itu. Kok bisa berarti ada Karena kalau STNK hilang itu setahu saya itu sebagai pengemudi mumet. Kok bisa membuat kamu banyak pikiran? Ya banyak pikiran, jadi menyebabkan motor saya itu suaranya kasar. Kayak begini. Jadi kamu melihat pembeli sebelah daripada Bioli. Iya. Wah, bagus. Sebelahnya Betul. suara. Oh, gitu pacarnya mana, Mas? Bisa. Oh, kamu berapa? Pacarnya berapa? Oke. Ada yang pertama. Dulu nyobakannya nanti, Mas. Udah bisa. Dibilang tidak berikutnya. Sekarang pembelajaran kita sudah hampir selesai. Sekarang ada tes lagi. Setelah ada makan, oh pembelajaran itu ada perubahan nilai. Baru nambah. Masih ada sesi tanya lagi. Kita jalan sampai 12.30. 26 ya. Tracing kan. Kita tuh sebagai mahasiswa Nggak bisa. tracing. Bisa, kamu harus main. Bang Ede lah. Bisa loh. Dia minum ya Pak. Ya, boleh. Kalau minum boleh, kalau ayo Mas, jalan. Oh, jalan ya. Dari jalan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini membahas tentang sistem perumahan. Sistem perumahan tadi ada apa aja komponennya? Gitar. Terus Pak. Meja. terus Oli. ya, jadi pada perumahan itu ada banyak sekali yang sistem kerjanya berkesinambungan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya. Lalu untuk sistem perumahan itu berfungsi sebagai tadi mengurangi gesekan antar komponen dan mengurangi panas yang ditimbulkan karena gesekan. Wah iya Mas, jelas lucu. Terima kasih. Nah ini karena saya takut tadi kalian selama pembelajaran pergi, maka saya absennya terakhir. Oke. Yang pertama Mas Rizal. Yang kedua Mbak Ika. Ya Pak. Yang selanjutnya Mas Angga. Mas Redi. Mas Bilal. Mas Royan. Mas Romi. Mas Heri. Mas Moreno. Oke, ternyata hadir semua ya. Berarti dalam pembelajaran kali ini semua hadir, tidak ada yang kabur. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, monggo Mas
Lagi, Oke, Pak. Royan, Andra, Bilal, Oke, Pak. Moreno, Ika, Mahal semua ini, apa? Ya belum Pak. Siapa yang belum? Kenapa? Ada yang mau mengatakan apa? Belum tadi nganu Pak. Makin diulas, Pak. Ulang ini. Oh, mulai. Nanti dijemur ya barang-barang. Ya. Kenapa Pak? Ya. Ya nanti Bapak cepat mobil. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidik. Ada yang tahu nggak nih sistem pendidik itu apa? Saya. Yang tahu nanti Bapak akan Saya. Nah, Bapak ini adalah menyusun dalam untuk menjaga kepentingan kepada Ya, Pak. oke, oke. Gimana? Kita membandingkan itu ketika itu sudah ada 10% di ideal. Pinter-pinter ya. Ada yang terbaik. Silahkan kerjanya. Itu masih terlambat. Masuk sini. Apa terlambat? Belum jam berapa? Sini naik apa? BRT. BRT. BRT itu apa Mas? BRT. Ini saya. Manis punya nggak ada Pak. Oke, belum kita mulai pembelajaran, kita jangan prioritas dulu. Silakan. Silakan. Jangan prioritas dulu. Semua ya. Oke, kita lanjut. Ini ada kartu ya. Kelihatan dia Tuh, saya. Ini ada yang tahu kenapa? Apa ya, Pak? Kenapa?
Nah, selanjutnya ada bulan. Bulan ini ini yang berfungsi sebagai Pak, yang ini merah, Pak. ya sama aja. Ini apa? Warnanya merah itu hijau. Kenapa harus beda warnanya? Apakah itu gaya beda? Bagi berapa kalau nih? 3. Berapa? Satu. Ini dua. Pak berapa? Enggak. Berapa? Saya sudah berikan 3 contoh cara dari pendingin serta analisis kerusakannya. Yang 10 menit. Perwakilan kelompok ibu. Nanti bapak dia mempresentasikan hasil kerja. Randy ya, Randy belum masuk. Ayo masuk. Masing-masing kelompok, ayo. Mas, mas. Masa belum masuk? Berarti saya cuma menyebutkan satu kerusakan ya? Iya. Jadi itu Masa ada berita? kerusakannya itu ada mana ya teman-teman? Ada. Ini kan keren ya, apa yang digambarkan ya? Iya. Lewatnya mana Pak? Yang bisa diri Pak? Ini. Wah. Sudah saya masuk, kan? Terima kasih Pak. Ini lewat juga. Ayo masuk kelompok 2. Masuk. Ayo masuk perwakilan. Lalu pertemanan. Nah, kalau kerusakan itu yang pertama dia tangki radiator habis itu bisa dikatakan Di mana tipe jadi juga tutupnya patah jadi caranya bagusnya tuh botol tuh kalau dia posisi dulu ini baru banget ini baru bakar sampai baru bakar ini radiator Pak Jangan dong. Ayo, terakhir kelompok 1. Masuk ya saya, masuk nih. Bertiga Pak, masuk Pak. Satu aja. Bisa. Nanti dapat sendiri bertiga. Iya toh Pak. Yang pertama ada, terus ada termostat besar, itu masalahnya analisisnya, terus hijauan dan penampilan air. Pembelajaran kita pada pagi ini. Gila apa? Aku. Saya Pak. Bukan apa berartinya. Apa? Aku. Pak. Tanyanya ada ciri-ciri kalau misalkan itu ciri-cirinya atau yang putus bagaimana Pak? Putus kayak apa dia? Ya. Waduh. Yang mana ini? Ya, dapat ingin karat atau Nah ini gimana? Oh kayak gini. ya Itu salah satu itu di apa namanya? Persidangan ini. Ya itu apa namanya? ini Pak. Bagi dengan ada Kalau ada tahap link apa? Kalau ada tahap
sebenarnya itu pembimbingnya pakai apa? Pendingin ya. Susah apa ya? Potong supra ada. Ada. Supra ada. Itu pakai apa, Pak? Selain pakai itu pakai apa? Itu dari angin dari luar. Jadi langsung kalau misalnya gitu, Pak. Ya. Pak. Ini kan ada aturan. Kenapa berhentinya dipukul-pukul, Ya, Pak? dipukul-pukul gitu. Nah, ini kenapa dipukul-pukul? Kenapa itu? Lah ya apa? Kenapa ya? Mulutnya kenapa dipukul-pukul? Ya, di sini loh. Nah itu ada ini kotorannya. Jadi itu kan Kalau bisa ada kotorannya, Pak. jadi apa? Loh, ini bengkok tuh, Pak. Kok bengkok aku, Pak? Ya dulu pukul jadi lah. Oh, bengkok, Pak. Kurang banyak ini. Nanti kita ada proses ya. Tadi nggak Tahu. Dua PR aja. Proses sekarang. Kita proses. Uji. Ayo kita ada prosesnya. Ini ada lagi ya, Pak? Ya udah tahu. Ini belum belajar. Saya bikin video, Pak. Prosesnya bikin video, Pak. Nah, ini lagi apa, Pak? Nah, itu Pak. Sudah semua ini. Sudah semua. Ya. Sudah oke. Dengan jadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, ya itu mesin pendingin digunakan untuk mendinginkan mesin ya agar tidak terjadi overheat seperti itu. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Baik, anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut keyakinan masing-masing mulai. Oke, sudah selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin memilih ketua kelas ya teman-teman. Tugas ketua kelas ini untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Mas Ryan dipersilakan untuk memimpin berdoa. Dari sebelumnya untuk mengawal pembelajaran pada siang hari ini, selamat pagi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih banyak ya ketua kelas sudah memimpin jalannya berdoa ini. Semoga dengan berdoa ini kita dalam pembelajaran dapat dipermudah, diperlancar, dan ilmu kita itu bermanfaat nantinya. Oke, selanjutnya kita presensi ya sebelum masuk ke materi. Yohanes Baptista, Eka Purnanise, Andra Andika, Randy, Bilal, Royan, Zaki, Moreno. Oke, masuk semua ya teman-teman. Ada yang kenal saya nggak? Kenalkan ya, saya Muhammad Rizal Diansyah, sering dipanggil Rizal atau Pak Rizal, silakan. Dan saya alumni dari UNES juga ya, Pendidikan Teknik Otomotif. Oke, di sini ada teknis pembelajaran ya teman-teman. Dan nantinya teknis ini nanti akan berjalan seiring berjalannya pembelajaran ini. Selanjutnya ada pembelajaran mandiri, nanti juga ada pembelajaran diskusi atau kelompok. Nah, di pembelajaran mandiri ini nanti melalui multimedia teman-teman. Di sini nanti ada multimedia berupa video, animasi, sistem bahan bakar, karburator ya teman-teman. Di situ ada juga setelah materi ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur kemampuan siswa tersebut setelah mempelajari materi tersebut. Dan evaluasi itu berupa kuis interaktif. Itu ada kuis post test maupun pre-test.
setelah menonton maupun sebelum menonton multimedia atau materi tersebut. Nah, selanjutnya ada pembelajaran di kelas bersama saya guru sebagai nanti pembelajaran dimulai maupun setelah. Terus ada diskusi juga mengenai tentang komponen, fungsi, cara kerja maupun perawatan dan perbaikan pada sistem bahan bakar karburator tersebut. Nah, di sini ada yang udah tahu sistem bahan bakar karburator nggak ya? Sistem bahan bakar karburator ini adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menampung bahan bakar dan juga mencampur udara dan bahan bakar pada komposisi yang tepat. Dan di sini ada komposisinya, teman-teman. Ada yang tahu perbandingan bahan bakar dengan udara berapa? Angkat tangan dong. 1/50. Kok kamu bisa satunya itu apa, Mas? 1 itu ya. 1/50. Saya luruskan. Terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan. Jadi 1 itu adalah bahan bakar ya, teman-teman, dan perbandingannya itu 1/15, teman-teman. 15 itu adalah udara. Nah, nantinya itu di sistem bahan bakar itu akan bercampur antara bahan bakar dengan udara dengan posisi yang banyak atau tepat. Mas, jangan bercanda gitu. Kita harus fokus dalam pembelajaran ya, Mas. Oke, selanjutnya teman-teman udah siap kan untuk ke materi selanjutnya? Kalau nggak mau, kalau sudah siap maupun belum siap, kita langsung ke kuis aja ya. Kuis ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal teman-teman sebelum lanjut ke materi ya, teman. Bisa diakses ya, teman-teman, minta tolong. Dan nanti sedikit ada reward ya buat nanti peringkat pertama, nanti saya beri reward. Ada yang ada kendala nggak? Saya ada kendala. Kenapa? HP-nya udah nge-record. Oh ya, itu pakai laptop ya? Bisa. Bisa. Jam 11:35 saya close ya. Segera ya, teman-teman. Karena ini juga sebagai pengukur penilaian kalian ya, teman-teman. Nantinya pengetahuan awal kalian itu sampai mana, teman-teman? Apakah sebelumnya itu sudah mempelajari sistem bahan bakar ini, apakah belum, teman-teman? Nah, ini peringkat 1 ada Mas Yohanes. Selamat ya, Mas Yohanes, telah mendapatkan reward dari saya. Jangan iri ya, teman-teman, karena sebagai motivasi kalian bahwasanya sebelum melakukan pembelajaran itu alangkah baiknya itu membaca materi yang ingin dipelajari nantinya. Oke. Nah, di sini ada komponen sistem bahan bakar karburator ya, teman-teman. Dan di sini ada penyaring atau sering disebut filter. Ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk nantinya ke ruang bakar itu agar bersih ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada karburator. Karburator itu tadi berfungsi untuk wadah untuk bahan bakar, nantinya disemprotkan ke intake manifold dan selanjutnya akan menuju ke ruang bakar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada selang. Selang ini berfungsi untuk menyalurkan sebagai media penyalur untuk menyalurkan bahan bakar itu agar menuju ke karburator. Selanjutnya ada saringan. Saringan ini berfungsi untuk memisahkan kotoran sehingga udara yang masuk dari karburator itu bersih ya, teman-teman. Saringan itu ada 2 jenisnya, saringan kertas sama saringan busa. Saringan yang biasa digunakan pada sepeda motor itu adalah saringan kertas, teman-teman, umum yang digunakan pada sistem bahan bakar ini. Dan saringan udara kotor itu dapat disebabkan karena saluran-saluran yang ada dalam karburator itu tersumbat, yang pertama. Yang kedua, piston dan silinder akan lebih cepat aus. Yang dimaksud piston itu piston skep yang berhubung dengan gas ya, teman-teman, katup gas. Terus jenis saringan itu tadi yang disebut ada kertas dan jenis busa, teman-teman. Nah, di sini ada komponen-komponen karburator yang telah dibongkar ya, teman-teman. Bisa diperhatikan ya, teman-teman. Nah, nantinya guna ini teman-teman itu nggak bingung apa sih komponen-komponen karburator itu di dalamnya. Di sini ada
katup skep yang tadi yang berhubung dengan kabel gas. Terus ini ada sekrup udara. Terus ada sekrup penahan skep. Terus mainjet itu berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar pada putaran tinggi. Sedangkan slow jet itu saat stasioner ya teman-teman. Ini ada saringan bahan bakar dan mangkok pelampung. Mangkok pelampung ini berfungsi untuk sebagai wadah menampung bahan bakar sebelum disuplai ke ruang bakar. Nah, di sini ada permasalahan. Nah, ini ada siswa yang motornya mogok dan dia itu terlambat untuk masuk sekolah. Nah, saya ingin mengukur pengetahuan saudara kenapa sih motor itu mogok. Nah, ada yang tahu nggak itu disebabkan karena apa, teman-teman? STNK-nya basah, Pak. Loh, kok bisa STNK-nya basah? Gimana Mas? Sekolah pindah. Aduh, itu salah pemikiran ya teman-teman. Saya luruskan. Ini karena tadi ketika digas itu pada putaran tinggi itu tersendat-sendat. Kemungkinan yang terjadi itu karburator di area karburator itu salurannya itu tersumbat. Ada kotoran yang menghalangi bahan bakar itu masuk ke ruang bakar. Jadi hal ini juga perlu sistem bahan bakar itu dibersihkan pada RP kilometer tertentu. Ada yang 2000 km, ada juga yang membersihkannya pada 4000 km. Itu tergantung pengendaranya teman-teman. Oke. Pada cara kerja akselerasi ya teman-teman. Jadi ketika katup gasnya itu digas pada RPM tinggi, udara itu akan masuk lebih banyak dibandingkan posisi idle ya teman-teman. Jadi bahan bakar yang disuplai itu lebih banyak dibandingkan pada posisi idle. Perhatikan ya teman-teman, biar nantinya ketika praktek itu kalian paham mengenai karburator ini. Nah, ini ketika pembongkaran saat karburator itu. Jadi karburator dibongkar dari intake manifold itu kan ada baut ya teman-teman. Yaitu dibongkar menggunakan obeng ya teman-teman. Nah, setelah dibongkar itu selanjutnya pada baut itu saringan udara juga dikendorkan ya teman-teman. Nah, itu kabel gas atau skep katup itu juga dikendorkan ya teman-teman. Nantinya biar karburator itu bisa dibersihkan atau diservis ya teman-teman. Nah, jangan mengendorkan baut ini karena baut ini itu suka selek ya teman-teman. Kalau kalian nggak pakai namanya day ketok ya teman-teman. Siapa ya tadi yang ingin bertanya? Ya, tanya apa? Fungsi pelampung itu untuk apa, Pak? Pelampung itu fungsinya untuk ketika bahan bakar itu full di pelampungnya, di mangkoknya itu. Jadi sistem pelampung itu sebagai tanda bahwasanya ketika bahan bakar itu full, jadi kerja pelampung itu menandakan dia itu di atas. Kalau misalkan di bawah itu pelampung itu bahan bakar itu belum. Oke, setelah memahami terkait materi tersebut, sini saya ingin membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik guna untuk mengasah pengetahuan teman-teman apakah tadi itu paham ataupun tidak. Nanti dibikin kelompok ya teman-teman. Ini ada berapa? Tiga aja ya, dibikin 3 kelompok soalnya. Kalian cukup perwakilan aja yang nulis. Ini LKPD ini bertujuan untuk yang pertama untuk menjelaskan fungsi, terus mengidentifikasi komponen, menjelaskan prinsip kerjanya, cara pembongkarannya juga. Diharapkan teman-teman aktif ya dalam berdiskusi ya teman. Nanti salah satu dari perwakilan kelompok maju ke debatan ya. Ya. Kelompok satu gimana, ada kendala? Belum Pak. Saya beri waktu 5 menit ya teman-teman. Gimana, sudah semua? Oke, yang sudah boleh pulang. Dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Oke, saya tunjuk ya. Kelompok 1 atas nama
Moreno bisa menjelaskan. Cuman nomor 1 aja soalnya. Nomor 1 itu nama komponennya tangki. Ya, Yang kedua tutup tangki. ya. Yang ketiga ini pompa. Terima kasih ya. Beri aplaus dulu dong teman-teman. Dan aku kasih reward ya untuk kelompok 1. Terima kasih Pak. Selanjutnya kelompok 2. Saya panggil Mas Randy. Ini kamu menjelaskan mengenai fungsi dan cara kerja komponen bahan bakar pada komponen ini. Ada komponen ini cara Iya, kerjanya. iya. Jadi teman-teman ini apa bensin dari ini dikembangkan ke karburator itu ya. Iya. Jadi nyedot-nyedot itu mesin mengikuti apa yang bisa UDRF terus terjadilah ledakan lewat bensin teman-teman. Oke, masih beri aplaus teman-teman. Ini Mas. Harapannya teman-teman dari pembelajaran pada pagi hari ini teman-teman mampu mengidentifikasi komponen, fungsi, cara kerja, dan langkah-langkah pembongkaran maupun perbaikan. Dan di sini ada PR ya teman-teman, karena waktu tidak memadai. Saya sebagai guru memberikan PR atau evaluasi karena juga waktu tidak memungkinkan. Ini bisa diakses ya teman-teman. Dan untuk pertemuan selanjutnya harinya dikumpulkan. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, dimohonkan ketua kelas bisa menyiapkan untuk menutup pembelajaran ini. Berdoa ya teman-teman. Oke, terima kasih ketua kelas. Sekian dari saya sebagai guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Ketika ada saya salah perkataan atau penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.